Sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi, Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi Profesor Menachem Ali ya. Di mana teman-teman sekalian dia ceramah atau ya ini berupa kegiatan rohani ya, dalam agama Islam. Dan dia sedang menjadi seorang penceramah atau pembicara. Dan anehnya yang dibahas adalah Alkitab, ya bukan Al-Quran teman-teman sekalian. Karena Al-Quran tidak bisa dikatakan sempurna tanpa menjelek-jelekan Alkitab. Ini juga yang sangat kontroversi sekali gitu ya. Jadi kalau menganggap bahwa Al-Quran adalah agama yang sempurna, seharusnya tidak perlu mengganggu Alkitab begitu ya. Nah, dia katakan kali ini bahwa tentang penyaliban Yesus itu tidak valid. Kenapa? Karena hanya Injil Matius yang menulis. Nah, bagaimana kita kemudian memberikan jawaban dari pernyataannya ini? Kita akan menjawab itu, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu pernyataan daripada Menachem Ali berikut ini. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Injil Markus tidak memuat, Injil Lukas tidak memuat, Injil Yohanes juga tidak memuat. Yang memuat hanya Injil Matius saja. Nah, pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu," nah ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, "Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju. Dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Nah, kemudian di sini ada ungkapan, "Dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati." Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem
dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat satu orang, dua atau dua orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Tidak. Ini ayat ditafsirkan begini, yang bangkit secara fisik itu Yesus, tapi orang-orang kudus bangkit masuk Yerusalem itu metafora. Ini kan berarti pilih-pilih begini, iya kan? Berarti ini penafsiran yang tidak konsisten. Oke, teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama. Dan kalian melihat teman-teman sekalian bagaimana kemudian mereka itu bebas sekali untuk membahas kekristenan, bahkan tidak segan-segan untuk memutarbalikkan fakta yang tertulis di dalam Alkitab ya. Karena kenapa? Hukum di Indonesia ini itu hanya tajam kepada para tokoh agama Kristen, sedangkan kepada tokoh agama Islam itu tumpul undang-undang penistaan agama itu tidak berlaku atas mereka. Karena ketika mereka membahas Alkitab itu disebut sebagai dakwah. Dan ketika orang Kristen membahas Al-Quran itu disebut sebagai penghinaan ya. Jadi itulah memang lucunya undang-undang kita. Nah, tidak ada masalah teman-teman sekalian dengan adanya video-video beginian. Kita punya kesempatan ya untuk memberitakan Injil sekaligus untuk meluruskan pernyataannya. Yang pertama teman-teman sekalian, benarkah bahwa peristiwa penyaliban itu hanya dicatat oleh kitab Matius saja? Ya, itu sesuatu hal yang merupakan kesalahan besar daripada Profesor Menahem Ali. Ya, dikatakan bahwa dia adalah seorang yang hebat yang dielu-elukan oleh umat Islam ya. Tetapi tentang peristiwa penyaliban ini saja dia selewengkan. Ternyata di dalam Alkitab itu kita bisa melihat di dalam Injil Matius yang dibacakannya tadi ayat pasal 27 dan pasal 28 itu menceritakan tentang peristiwa penyaliban Yesus ya. Bahkan kalau teman-teman melihat nanti, karena katanya tadi Injil Markus, Injil Lukas dan Yohanes tidak memuat tentang penyaliban daripada Yesus Kristus. Itu omong kosong teman-teman sekalian. Anda bisa melihat ini karena sinkron ya. Anda bisa melihat lagi dalam Markus pasal 15 ayat 21 sampai 32. Kemudian Anda juga bisa melihat tentang penyaliban ini Lukas 23 ayat 26 dan 33 sampai 43. Kemudian Yohanes 19 ayat 17 sampai 24. Jadi semua Injil ini menceritakan tentang peristiwa penyaliban. Hanya saja ya tidak serupa gitu ya. Tidak titik komanya itu harus sama seperti yang dijelaskan oleh Matius. Karena apa? Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ini disebut Injil Matius, Markus, Lukas ini disebut sebagai Injil sinoptik ya. Jadi apa yang diceritakan oleh Matius ya, di sisi lain ya, dia menceritakan tentang peristiwa ini seperti begini. Lalu Markus akan menceritakan hal-hal yang kemungkinan besar tidak dilihat oleh kitab Matius. Demikian juga Lukas. Maka ketiga Injil ini saling melengkapi. Dan Injil Yohanes itu juga merangkul semua. Tetapi dimulai bahwa Yesus ini siapa gitu. Makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 itu dijelaskan tentang keberadaan Yesus sebelum dunia dijadikan. Dia adalah pencipta. Ya, segala sesuatu diciptakan melalui Yesus Kristus. Jadi lebih dari itu. Tetapi tentang kisah ya, bagaimana Yesus kemudian diadili, bagaimana Yesus kemudian disalibkan, itu juga dibahas oleh Injil Yohanes ya, sekalipun tidak sedetail yang dibahas oleh kitab Matius. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Nah, sebagai argumentasi kita di sini, kalau seandainya penyaliban itu tidak terjadi, nah sekarang dia akan mencocokmologikan dengan Al-Qur'annya. Nah, sementara Al-Quran saja tidak memberikan penjelasan yang jelas. Siapa yang disalib, siapa yang diserupakan. Sampai pada detik ini dalam dunia perdebatan saya di TikTok,
ya, diskusi-diskusi saya dengan Islam, itu tidak pernah mereka bisa menjelaskan siapa sebenarnya yang disalibkan. Karena ini menjadi kontroversi di antara para ulama. Ada yang bilang bahwa yang disalib itu adalah Yudas, seperti Ustaz Abdul Somad mengatakan demikian. Kemudian ada yang mengatakan bahwa oh bukan, itu salah satu daripada muridnya. Oh, ada yang berkata itu Simon dari Kirene. Ada yang berkata juga salah satu dari kaum Hawariun. Ada juga yang berkata tidak ada kompetensinya bagi kita untuk menanyakan, untuk mempersoalkan siapa yang disalibkan. Yang jelas Al-Quran bilang Yesus tidak disalib. Nah, jadi karena mereka mencocokkan antara Isa Al-Masih mereka dengan Yesus Kristus, padahal itu setinggi langit dari bumi perbedaannya. Jadi Profesor Menachem Ali ini ya perlu belajar lagi ya tentang Injil. Nah, kedua teman-teman sekalian ya, yang poin penting dari pembahasannya adalah tentang kebangkitan gitu ya. Yesus disebut sebagai penyesat begitu ya. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi memang membenci Yesus pada waktu itu, karena dia selalu menyatakan dirinya sebagai Allah. Dia menyatakan, dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Contoh, misalnya dia katakan bahwa aku dari atas, kamu dari bawah. Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yesus mengampuni dosa. Ya, jadi ini yang dibenci oleh orang Yahudi, karena yang bisa mengklaim seperti yang diklaim oleh Yesus hanya Allah atau Hasem Adonai, ya, atau Elohim yang disembah oleh orang-orang Israel. Nah, Yesus menyamakan dirinya dengan itu sehingga dia dibenci. Dan perhatikan teman-teman sekalian, ketika dia diserahkan kepada Pilatus, Pontius Pilatus, ya jelas dia diadili dan dia menjawab sesuai dengan kebenaran saja. Dan pada akhirnya dia diputuskan untuk disalibkan. Nah, tentang kebangkitannya, ya, memang ada dusta mahkamah agama. Kalau Anda melihat dalam Matius pasal 28 ayat yang ke 11 ya. Matius 28 ayat 11. Ini dusta mahkamah agama yang kemudian tersiar sampai pada hari ini juga, dan ini dipegang. Dan termasuk Islam ini menggunakan juga hal ayat ini untuk membenarkan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus tidak benar-benar mati. Nah, kita lihat dusta mahkamah agama perikopnya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengar oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Ya, jadi teman-teman sekalian, tentang kebangkitan Yesus, ya, itu jelas ditolak oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka tuduhkan bahwa dicuri oleh murid-muridnya, dan orang Islam juga pun ya mengutip hal itu. Nah, itu yang terakhir teman-teman sekalian, tentang kebangkitan orang-orang kudus pada saat kebangkitan Yesus Kristus, ya. Di mana pada saat kebangkitan Yesus Kristus ini ada kuburan-kuburan terbuka dan orang-orang kudus itu membangkitkan diri dan mereka menampakkan diri kepada banyak orang, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini peristiwa di mana ya roh-roh mereka yang sebelumnya ada di dalam Seol, ya, ada di dalam pangkuan Abraham yang disebut Hades, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi di situ ya orang-orang kudus yang benar, yang percaya, yang tentu sudah dibenarkan oleh Allah, itu mereka dipindahkan dari alam maut, dibawa ke Firdaus, tempat peristirahatan. Makanya ketika kita mati, orang benar yang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, itu tidak lagi masuk ke dalam Hades, tetapi kita masuk dalam Firdaus. Contoh, ketika Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan ya kepada seorang penjahat yang berkata kepadanya, Raja, Guru, ingatlah akan aku. Yesus, ingatlah akan aku ketika kau datang sebagai Raja. Dia bilang, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi apa maksudnya teman-teman sekalian? Karena orang-orang yang mati dalam Tuhan lagi tidak lagi di dalam penjara neraka sementara itu, tetapi mereka diangkut ke tempat kudus yang disebut dengan Firdaus. Nah, teman-teman sekalian, apakah ini menjadi alasan bahwa Yesus di sini ya bukan belum bangkit, belum mati begitu ya? Tidak. Kemudian dijelaskan dengan detail oleh Alkitab bahwa Yesus sudah dijaga dengan ketat oleh serdadu-serdadu, karena berkatakan bahwa si penyesat ini sudah berkata bahwa dalam 3 hari dia akan bangkit. Ya, nantinya takut murid-muridnya curi dan lain sebagainya begitu ya, sesuai yang dibacakan oleh Menachem Ali.
Dan teman-teman sekalian, apa yang terjadi? Ketika kebangkitan Yesus, ya, jelas bahwa orang-orang yang menjaga kubur Yesus, mereka ketakutan. Dan di sanalah Yesus bangkit, teman-teman sekalian. Dan bukti bahwa Yesus bangkit itu, dia menampakkan diri, menekemali. Dia menampakkan diri selama 40 hari. Dia menampakkan diri kepada banyak murid, ya, dan untuk meneguhkan iman daripada para murid. Itulah sebabnya Thomas kan yang tidak percaya. Dia harus dikatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lubang paku yang ada di tangannya dan ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Yesus datang di tengah-tengahnya, lalu dia, Thomas, datanglah di sini. Lihatlah tanganku, aku sendirilah ini. Ya, dan taruhlah jarimu ke lambungku. Dan jangan lagi engkau tidak percaya. Berbahagialah mereka, ya, yang percaya sekalipun tidak melihat. Engkau Thomas, ya, dia percaya dan dia katakan, ya Tuhan dan Allahku. Jadi itu ada bukti-bukti yang nyata bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dari kematian. Jadi teman-teman sekalian, ada nanti yang memanipulasi itu adalah, ya, tahu sendiri, yaitu kitab suci daripada Menachem Ali. Ya, dia katakan tidak disalib, diserupakan. Ditanya siapa yang diserupakan? Kenapa Al-Quran kemudian tidak mencatat itu? Ya, kan tidak perlu, tidak penting gitu. Yang terpenting adalah Isa tidak mati disalib. Ya iyalah, Isamu tidak mati disalib. Yesusku benar-benar mati disalib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka teman-teman sekalian, percayalah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Melalui Yesus kita akan beroleh surga. Sekian video kali ini dan jawaban kita kepada Menachem Ali. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.